Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih teman-teman di rumah? Ya, kita stay di rumah aja. Nah, kali ini kita pengen react sebuah video yang kalau buat aku sendiri sih agak mengejutkan, karena kita nonton dulu aja deh videonya. It's $50. It's not the fat hat. Say the fat hat, give $50. The fat hat. Yeah, because you're not Muslim. No, you're not. If you're Muslim, I give you $50. Yeah. Say the fat hat. Huh? Yeah, that's a joke. The fat hat's from the ground. I'm gonna give you $50. Say the fat hat. If you're not the fat hat, I'm gonna give you $50. Hey, say it. I'm gonna give you $50. Why you feel me? Okay. Can you recite Kalima? Yes. Recite Kalima. Where are you going? Recite Kalima. You're Muslim, huh? Why don't you recite Kalima? Where are you running? Where are you running, yeah? What happened to you now? Where are you going? Don't call yourself Muslim. You're not Muslim. Okay? Nah, itu video dari Amerika. Itu emang kebetulan aja nemu dan sempet kaget sih. Ternyata di Amerika itu ada kejadian yang seperti itu ya. Banyak orang non muslim tapi mereka pura-pura jadi muslim biar mereka bisa dapat dapat uang ya dari orang muslim. Kenapa? Karena emang mereka tahu kalau yang namanya muslim pasti mereka akan ngasih ya, karena emang muslim itu kan sedekah, menolong, bantu gitu. Nah, ini kemudian dimanfaatkan sama oknum ya, yang mereka itu ngaku-ngaku dari Rumania, ngaku-ngaku dari negara-negara yang memang di sana mayoritas muslim gitu, supaya orang-orang muslim itu percaya kalau mereka tuh benar-benar muslim. Tapi ternyata pas ditanya Al-Fatihah, bahkan salam aja mereka nggak tahu yang namanya muslim ya. Sekalipun misalnya ada yang nggak sholat atau yang nggak bisa ngaji, tapi pasti minimal bisa salam. Tapi ini kan nggak bisa. Nah, akhirnya pas nyari-nyari gitu ya, ternyata di sana tuh emang udah lumrah gitu loh, di depan restoran, di tempat-tempat depan masjid gitu, itu banyak orang yang seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya kayak ngegambarin bahwa seharusnya gitu ya, image-nya kaum muslim di mata-mata orang non itu sebenarnya kan baik ya, tapi ternyata dengan adanya oknum-oknum yang seperti ini akhirnya bikin image Islam itu di mata masyarakat tuh kurang baik. Kayak Islam itu tukang minta-minta gitu, Islam itu miskin, Islam itu bodoh. Nah, ini kan yang namanya jadi permasalahan di sekitar kita. Cuman di sini pengen menyoroti aja sih, ternyata banyak banget ya orang yang di luar sana tuh karena nggak punya pekerjaan akhirnya melakukan sesuatu yang sebenarnya mereka nggak punya pekerjaan, tapi nggak mau berusaha gitu, memilih mengemis ya dengan cara mengubah pakaian mereka dan sebagainya supaya untuk mempermudah gitu ya. Kalau di Indonesia pun sebenarnya sama ya, kita melihat ini sebagai satu fenomena yang udah rame lah gitu ya, orang bawa bayi di metro mini gitu ya, atau misalnya pura-pura sakit dan lain sebagainya. Itu kan banyak banget, atau bahkan yang orang pura-pura minta sumbangan gitu dari masjid, dari yayasan mana lah. Nah, ini kan dia sama aja ya, mau di Amerika mau di Indonesia, ternyata semuanya tuh polanya sama gitu loh, cara berpikirnya sama. Kalau kita nggak punya kerjaan ya udah kita nipu aja gitu orang, dan yang paling gampang ditipu itu adalah orang muslim gitu. Mereka memanfaatkan kebaikan orang muslim gitu ya. Tapi kan sebenarnya nggak bisa kita salahkan juga ya orang muslim gitu ya, nganggep bahwa kalau jadi muslim kemudian gampang kasihan, terus gampang ditipu gitu ya. Kemudian nah, kalau misalnya kita lihat di video-video yang sekarang kayak mereka tuh sosial eksperimen, itu kan banyak yang mereka eksperimen, kira-kira orang bakal bantu aku nggak sih kalau misalnya aku nyamar jadi pengemis atau aku nyamar jadi orang gila gitu, kira-kira mereka bakal bantu nggak ya gitu. Tapi kan ternyata pas
di video-video sosial eksperimen itu kan banyak banget ya orang yang nggak bantu gitu kan. Padahal itu loh maksudnya akhirnya ketika kita gitu ya. Jadi apa ya? Ini tuh bisa berakibat kedua sih ya. Yang pertama kan orang akhirnya gampang menganggap Islam itu gampang ditipu. Tapi yang kedua tadi kita akhirnya lama-lama perasaan kita tuh rasa peka kita, rasa kasihan kita itu justru tergerus gitu sedikit demi sedikit gitu ya, sampai akhirnya kita jadi orang-orang individualis yang kita ngelihat kayak padahal misalnya nih kita ketemu dengan orang yang lagi butuh banget tapi kita udah negatif thinking dulu, kayaknya enggak deh, dia kayaknya nipu deh gitu kan. Akhirnya hubungannya itu udah nggak sehat lagi antara kita dengan orang lain gitu. Makanya sebenarnya ada dua sisi sih orang yang harus melihat Islam itu ya. Satu mungkin dengan sempitnya cara dia berpikir, dia nganggap bodoh banget nih mereka. Tapi harusnya sebuah kenyataan pahit yang harus dia terima di antara ribuan orang yang udah mulai individualis, kehidupan makin sulit dan makin sempit, ada umat Islam yang masih peduli. Ada umat Islam yang masih peduli dengan ajaran yang kuat, dengan keyakinan terhadap Allah ya, dengan keyakinan bahwa Allah yang memegang rezeki, bahwa Allah sebagai pembalas ya, sebaik-baik pembalas ya. Nah itu kaum muslimin masih banyak yang kemudian jujur aku pernah ngalamin kayak gitu. Gue udah tahu nih, gue udah ketipu sama orang yang sama 2 kali. Yang pertama kali, iya bener, yang pertama kali itu di UMJ itu aku ngasih ya. Memang itu bahasa itu ya udah nggak apa-apa karena sekali kan belum kenal orangnya. Yang kedua ketemu di UIN, orangnya sama. Gue mikir ini orang lupa kali sama gue ya. Ini dia lupa kali sama aku. Tapi akhirnya karena ingat konsep di dalam Islam itu kan kalau kita ditipu, tapi kan ketika kita niatkan segala sesuatu itu ya kan innama a'malu binniyah ya, bahwa niat itu amal itu bergantung pada niat. Dan cara kita bersedekah juga kan kalau kata guru Imam Syafi'i bahwa amal itu juga bergantung dari tata caranya. Dan insya Allah uang yang aku kasih juga uangnya halal gitu. Caranya juga nggak dilempar ya kan, nggak menghinakan orang, ngasih baik-baik. Jadi aku mikir ya udahlah, gue kalau apa-apa ditipu, gue juga tahu dia sulit hidupnya, makanya dia nipu. Karena kan tadi kita hidup bukan di masa Islam yang membuat peraturan ya. Islam itu tidak menjadi sumber aturan ya dalam kehidupan kita. Kita melihat banyak orang yang kemudian mengandalkan asas manfaat, untung rugi ya, sampai dia akhirnya menipu, sampai akhirnya dia menghalalkan segala cara. Berarti kan aturan Islam nggak jadi standar kan? Ini tuh kayak ngebuktiin gitu loh, kalau ya sekecil apapun masalah kita itu tuh dengan Islam tuh bisa kembali lagi. Karena kan kalau nggak tahu ya di agama lain tuh ada nggak sih kayak niat-niat gitu? Nggak tahu, jangan tanya aku belum mau juga balik. Ya maksud ini tuh ngebuktiin kayak di permasalahan sekecil apapun tuh emang benar-benar bisa diselesaikan dengan Islam kan. Kalau kita kembali kepada Islam ternyata ada solusinya. Oh ya udah, kita balik aja ke niat ikhlas gitu, sama saling menolong gitu kan. Kalau misalnya kita nggak pakai standar Islam ya udah pasti kita banyak negatif thinkingnya gitu kan. Ya intinya memang kita harus memperbanyak literasi ya. Jangan takut ketika orang bilang hati-hati ikut kajian, nanti malah begini, malah ikut tembak-tembakan mungkin kayak PUBG kok salah ya. Kan tembak-tembakan juga itu. Jangan takut. Kenapa? Karena semakin jauh kita dari Islam semakin sulit kehidupan kita, tapi semakin dekat dengan Islam maka semakin mudah kehidupan kita. Mungkin itu dari kita hari ini pembahasannya. Semoga di lain waktu kita bisa ngebahas kegalauan generasi milenial yang saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.